Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini kok ada yang application? Enggak apa-apa. Enggak, sudah hilang. Ya. Saya memberikan tema hari ini buat kita mahkota kebanggaan Tuhan. Ya. Jadi ada mahkota yang menjadi kebanggaan Tuhan. Itu yang akan kita lihat hari ini, tema kita hari ini. Ya. Dari pasal 61 ayat 1 di minggu lalu kita sudah melihat bahwa Allah sangat berusaha supaya kebenaran Sion dan Yerusalem bersinar seperti cahaya, dan keselamatan Sion dan Yerusalem menyala seperti suluh. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan tinggal tenang sebelum semuanya itu terlaksana bagi Sion dan Yerusalem. Nah, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa senilai dengan ini adalah Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Di mana yang menjadi pusat perhatian Tuhan bukan Sion dalam perjanjian baru atau Yerusalem, tetapi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu menjadi pusat perhatian untuk dari Tuhan, supaya orang-orang yang di dalam Tuhan itu menjadi berbuah banyak. Ya, itu menjadi pusat perhatian Tuhan bagi perjanjian baru. Nah, intinya itu adalah bahwa Tuhan mau kebenaran kita itu bersinar seperti cahaya. Dan keselamatan kita itu bercahaya seperti suluh. Artinya keselamatan kita itu diketahui oleh semua orang. Kebenaran kita itu diketahui oleh semua orang. Keselamatan kita itu diketahui oleh semua orang. Itulah sebabnya orang-orang benar itu seperti gunung, seperti kota yang di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Ya, seperti pelita yang di atas kaki Dian, bukan di bawah kaki Dian. Ya, itulah sebabnya saudara, intinya sebenarnya yang lalu itu adalah seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Tuhan sangat menginginkan kebenaran kita bercahaya? Ya. Pertanyaannya adalah mengapa begitu giatnya Tuhan sampai Dia berkata bahwa Dia tidak akan tinggal tenang sebelum kebenaran Sion itu bersinar. Ya. Mengapa? Itu yang akan kita lihat pada pagi hari ini, ya. Dari ayat ini, dari ayat 2 dan 3, kita akan tahu jawaban yang akan sedang kita tanyakan hari ini, ya. Nah, kita baca ayat 2 dan ayat 3. Saya sudah sampaikan di situ. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ayat 3. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Itu ayat 2 dan ayat 3 yang kita renungkan hari ini. Kita mulai dari ayat yang ketiga. Engkau akan menjadi mahkota keagungan, ya, di tangan Tuhan. Ya, saya kasih huruf tebal dari garis besar di situ, garis bawah, mahkota keagungan. Nah, ini yang diharapkan oleh Tuhan, bahwa engkau, yaitu Sion dan Yerusalem, kalau dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, engkau akan menjadi mahkota keagungan. Udah, mahkota itu keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ya, itu ayat yang ketiga. Jadi Tuhan berharap bahwa kita akan menjadi mahkota keagungan dan serban kerajaan
ketika kebenaran dan keselamatan itu bersinar seperti cahaya. Mahkota keagungan dan serban kerajaan sebenarnya itu adalah sama-sama penutup kepala. Ya, serban itu juga penutup kepala. Itu dulu pertama-tama dipakai oleh Imam Harun. Ada serban penutup kepalanya. Dan kemudian sekarang dilanjutkan dengan agama tetangga yang selalu pakai itu kalau imamnya, ya. Ya, mahkota keagungan dan serban itu sebenarnya adalah sama-sama penutup kepala yang dipakai oleh seseorang sebagai kebanggaan. Ya, sebagai kebanggaan dan sekaligus menjadi tanda atau ciri untuk identitasnya yang memakai itu, yang memakai itu. Ya, itu mahkota keagungan atau serban kerajaan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini adalah mahkota keagungan dari satu perempuan Lampung. Ya. Jadi kalau perempuan Lampung itu mahkotanya itu ada seperti ini. Ya, ada yang 7 lekuk dan ada yang 9 lekuk. Kalau 9 itu berarti bagus, sempurna, sama dengan 9 buah roh, ya. Tapi tidak ada hubungannya. Tidak tahu ada hubungannya apa enggak, ya. Tapi ini adalah satu ciri, ini contoh yang saya bikin ini. Jadi orang Lampung sangat bangga memakai ini. Tetapi yang lain tidak ada yang punya ini. Tidak bisa sama dengan ini. Ini adalah mahkota kebanggaan. Kalau orang lain membuat ini berarti mereka bangga dengan orang Lampung. Nah, itu seperti itu. Inilah mahkota kebanggaan. Nah, ini adalah contoh kedua. Ini adalah orang Batak Akola. Ya. Ini adalah mahkota kebanggaan kerajaan Batak Akola. Itulah sebabnya kalau saudara melihat mantunya Pak Presiden Jokowi make yang ini, yang waktu pernikahan yang lalu. Tidak dimiliki oleh bangsa lain, sekalipun sesama kerajaan, sesama Batak. Ya, Batak yang Akola dengan Batak Toba itu pasti berbeda. Jadi ini adalah cirinya mereka yang memiliki ciri. Dan orang Batak Akola sangat bangga memakai ini. Kalau mereka memakai ini, mereka menganggap sebagai seorang raja. Ya, itulah sebabnya raja sehari kalau orang pernikahan, ya kan, dilayani. Jadi ini adalah contoh mahkota kerajaan supaya bisa membuka pola pikir kita ketika kita membaca ayat yang ketiga itu, engkau akan menjadi mahkota kerajaan bagi Allahmu dan serban kerajaan bagi Tuhan Allahmu, maka ini yang sedang dimaksudkan. Ya. Sion dan Yerusalem yang memiliki kebenaran dan memiliki keselamatan, yang tidak memiliki tiada tara di dunia ini, itu adalah mahkota kebanggaan Allah di dalam perjanjian lama. Jadi sekali lagi, ketika orang melihat Yerusalem, ketika orang melihat Sion yang begitu megah kebenaran di sana, ada 10 hukum yang harus dilakukan di sana, ada hal-hal yang luar biasa ditemukan di sana, dan mahkota keselamatan. Tidak ada orang yang berani melawan zamannya Daud. Kita akan menemukan begitu megahnya keselamatan kerajaan itu. Maka itu menjadi sangat terkenal sampai kemana-mana. Ya, itulah sebabnya saudara, yang seperti itu adalah mahkota kebanggaan Allah di dalam perjanjian lama. Tentu dalam perjanjian baru juga adalah orang-orang yang berbuah banyak, ya. Ya. Tapi ini yang dalam perjanjian lama, Sion dan Yerusalem itu
adalah mahkota kebanggaan bagi Allah ketika mereka hidup di dalam kebenaran, ketika keselamatan mereka itu bercahaya dan seluruh orang tahu. Itulah mahkota kebanggaan. Nah, orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang menghasilkan buah yang banyak adalah mahkota kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itulah sebabnya kemarin kita melihat Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi mahkota kerajaan, mahkota kebanggaan, mahkota serban kebanggaan dari Yesus Kristus adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, yang menghasilkan buah yang banyak. Nah, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara bisa membayangkan kalau Sion dan Yerusalem tidak benar. Ya. Kalau kota Sion itu semberaut, kalau kota Sion itu, Yerusalem itu kotor, maka seperti apa orang yang membanggakannya, ya? Sedang Sion dan Yerusalem itu adalah gambaran Allah, ya. Jadi kalau Sion kotor, Sion tidak benar, itu adalah gambaran Allah, identitas Allah yang kelihatan bagi semua orang. Bayangkan saudara kalau terjadi seperti itu. Apa yang akan terjadi? Nama Tuhan dihina, ya. Nama Tuhan diejek. Rupanya Tuhan hanya seperti itu. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkata bahwa oleh karena Sion, maka dia tidak bisa tenang, saudara. Ya, nama Tuhan bisa menjadi sangat buruk di situ, dipermalukan di situ, apabila tidak ada kebenaran di sana, apabila tidak ada keselamatan di sana. Nah, itulah sebabnya saudara, ini menjadi suatu bayangan bagi kita, mengapa ayat 1 sampai berkata oleh karena Sion, aku tidak bisa tinggal tenang. Oleh karena Yerusalem, aku tidak bisa berdiam diri. Nah, kenapa? Karena itu adalah mahkotanya, mahkota kebanggaannya, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang Kristen tidak menjadi ciptaan baru, ya. Saudara bisa bayangkan kalau orang Kristen itu banyak pencurinya, ya. Saudara bisa bayangkan kalau orang Kristen itu hidupnya ngaur. Orang yang paling sulit diatur. Bagaimana? Apa yang akan terjadi, saudara? Sedang orang Kristen itu adalah hasil karya Kristus Yesus, Tuhan kita. Mulai dia turun dari sorga menjadi manusia, dia tinggal di antara manusia, dia mati dan bangkit. Untuk orang-orang yang percaya kepadanya, untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya, supaya dia menjadi ciptaan baru, ya. Lalu ketika orang Kristen itu menjadi buruk, apa yang akan terjadi, saudara, bagi Kristus Tuhan kita? Maka Yesus akan merasa dia gagal, dan Yesus akan dihina oleh semua orang. Itulah sebabnya, saudara, orang yang ada di dalam Kristus Yesus yang berbuah banyak menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Tapi kalau tidak berbuah, dia harus dipotong. Karena itu membuat nama Tuhan buruk. Ya. Dia harus dibuang. Kenapa? Karena itu membuat nama Tuhan dipermalukan, saudara. Nah, ini saudara bisa bayangkan apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 62 ayat 2 dan 3 ini. Kita harus memahami. Jadi apa mahkotanya? Siapa mahkotanya? Kalau dalam perjanjian baru, Sion dan Yerusalem itu menjadi kebanggaan.
Tapi dalam perjanjian baru yang menjadi kebanggaan Allah kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus dipuji dan dipermuliakan itu tergantung daripada kita. Ya. Yesus dipermalukan itu juga tergantung dari hidup kita. Itulah sebabnya Allah sangat begitu luar biasa ingin mendandani kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya menjadi pokok anggur yang benar. Sehingga ketika kita masuk di dalam pokok anggur yang benar, maka buah kita juga menjadi buah anggur yang benar. Ya. Itulah sebabnya Allah memberikan firman-Nya kepada kita, supaya firman itu membersihkan, memotong setiap yang tidak bersih, membersihkan kita, supaya apa? Supaya tidak dihalangi untuk menghasilkan buah. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus. Supaya apa? Supaya buah roh itu melimpah di dalam diri orang percaya. Kenapa saudara? Karena kita adalah mahkotanya. Kalau kita buruk, maka Tuhan Yesus juga buruk. Tetapi kalau kita berbuah banyak, maka nama Tuhan kita dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Sebab itu, pada saat mereka benarlah, mereka menjadi mahkota kerajaan Allah. Kalau tidak benar, maka Allah akan menjadi lawan mereka. Nah, saudara lihat, ini loh saudara. Kalau mereka tidak benar, demi nama Allah benar, maka Allah akan memusnahkan mereka, akan mengganti mereka, akan memusnahkan mereka. Itulah sebabnya kita melihat dalam perjanjian lama, orang Israel itu berulang-ulang kali dimusuhi sama Tuhan. Mereka dibuang ke Babel. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menjadi mahkota kebanggaan. Mereka justru mempermalukan nama Tuhan. Karena itu Tuhan harus membuat sesuatu. Karena nama Tuhan dibuat malu di situ. Ya. Sebab itu saudara, pada saat mereka benarlah, mereka menjadi mahkota. Pada saat orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesuslah, kita menjadi mahkota Yesus Kristus. Ya. Itulah sebabnya ada doa. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kita doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah itu. Dikudus, kata kudus itu adalah sebuah yang megah. Sebuah kerajaan yang mulia. Ya. Dikuduskanlah namamu, maka doa Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa supaya melalui diri kita nama Tuhan itu dikuduskan. Kapan? Ketika kita berbuah banyak. Jadi mahkota kerajaan Allah, serban kerajaan itu adalah kita, saudara. Nah itulah sebabnya kalau saudara menjadi mahkota kebanggaan, saudara akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tetapi kalau kita itu mempermalukan nama Tuhan, maka Tuhan akan membersihkannya, Dia akan memotongnya karena menghalangi, bahkan membuat nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi renungan bagi kita pagi hari ini. Karena itu Allah bekerja keras, ya. Allah bekerja keras untuk mewujudkan kebenaran Sion ini. Allah bekerja keras untuk mewujudkan keselamatan Sion ini. Makanya di ayat 1 berkata, oleh karena Sion, aku tidak bisa berdiam diri. Ya,
Dia tidak mungkin membiarkan. Itu tidak mungkin membiarkan karena itu adalah sebuah nama untuk Tuhan. Oleh karena Yerusalem, maka dia tidak bisa tinggal tenang. Karena dia tidak bisa membiarkan namanya dipermalukan. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama halnya dengan perjanjian baru. Bahwa orang percaya itu adalah mahkota kebanggaan dari kerajaan Allah. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru orang-orang yang ada di dalam Kristus itu adalah mahkota kebanggaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mewujudkan nama Allah kita dimuliakan, nama Allah kita dibesarkan, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal menjadi sebuah pohon anggur yang benar, supaya setiap orang yang ada di dalam dia bisa menghasilkan buah anggur yang benar, bukan buah anggur yang asam yang membuat pemiliknya kecut, bukan. Tetapi dia akan memberikan buah anggur yang benar, yang menghasilkan buah anggur yang enak, dan yang meminumnya juga bersuka cita. Ya, dalam perjanjian baru itulah sebabnya Tuhan memberikan firman. Firman itu berkuasa memperbaiki. Nah, firman itu diberikan kepada kita supaya kita bersih, supaya kita bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita bersih. Nah, ketika kita bersih, tidak ada yang bisa menghalangi kita menghasilkan buah yang banyak di hadapan Tuhan. Dengan demikian Allah kita dipermuliakan. Itulah sebabnya Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya Roh Kudus itu menolong kita memberikan buah-buah roh yang banyak. Sehingga ketika kita menghasilkan buah roh, maka kita menjadi kebanggaan bagi Kristus Tuhan kita. Nah, setelah Sion benar dan keselamatannya bercahaya, maka ayat yang kedua, ya, karena yang menjadi renungan kita adalah ayat 2 dan ayat yang ketiga. Maka ayat yang kedua, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang-orang akan menyebutkan engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, ketika kita ini tahu bahwa kita adalah serban kerajaan Allah dan Tuhan sedang memperbaikinya, maka serban kerajaan itu adalah tontonan bagi orang yang lain. Ya. Maka bangsa-bangsa akan melihat, ya, mengerti, melihat kebenaran yang ada di sana. Dan ketika bangsa-bangsa lain melihat kebenaran itu, maka mereka akan datang kepada kebenaran itu. Maka Yesaya pasal yang kedua, suatu saat maka akan datang banyak orang ke Yerusalem untuk berduyun-duyun. Untuk apa? Marilah kita belajar. Marilah kita naik ke gunung Tuhan untuk belajar. Karena di sana ada kebenaran, saudara. Jadi itulah sebabnya, saudara, mengapa Tuhan begitu giat bekerja. Mengapa Tuhan begitu luar biasa bekerja. Supaya namanya dipuji dan dipermuliakan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa mahkotanya Allah? Pada saat itu kita harus memahami, kitalah mahkota itu. Kitalah serban kerajaan itu. Kitalah itu. Itulah sebabnya mari kita ikut kerjasama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan 3 fasilitas kepada kita, kita hanya ikut menurut dan melakukan
apa yang Tuhan kerjakan. Nah, pada saat itulah nama Tuhan dimuliakan. Ya, pada saat ketiga hal itulah kita bisa menemukan Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Dia berterus terang kepada kita bahwa Dia berharap kita menjadi mahkota kemuliaan. Dia berharap kitalah serban keagungan daripada Tuhan. Dia ingin kita berbuah banyak. Sebab pada saat kita berbuah banyaklah kita menjadi mahkota kerajaan bagi Tuhan kita Yesus.